Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai displacement and area measurement, yaitu perpindahan dan pengukuran luas dari kelompok 3 yang beranggotakan Dinar Prambana NIM I042040, Dewan Garestu Ayana Nugroho NIM I042041, Gema Elwali NIM I042055, Hinsa Akbar Al-Kautsar NIM I042062, Muhammad Bagusri Yulianto NIM I042077. Langsung memasuki pembahasan. Introduction. Pengukuran dimensi dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu objek, sedangkan pengukuran perpindahan menyiratkan ukuran gerakan suatu titik dari satu posisi ke posisi lainnya. Pengukuran area pada gambar geometris standar adalah kombinasi pengukuran dimensi yang sesuai melalui hubungan analitis yang benar. Penentuan area bentuk geometri yang tidak teratur biasanya melibatkan integrasi mekanis, grafis, atau numerik. Nah, yang selanjutnya ini dimensional measurement atau pengukuran dimensi. Next. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pengukuran itu adalah penentuan dari panjang, lebar maupun tinggi dari suatu objek ataupun apapun itu kepada suatu satuan ukur. Nah, pada dimensional measurement ini yang kita pakai adalah pengukuran dimensi yang sederhana, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, dan juga yang nilainya tidak terlalu besar, dengan tingkat akurasi yang terbilang tinggi. Nah, karena kita memerlukan tingkat akurasi yang terbilang tinggi, maka material yang kita pakai yaitu kayu dan besi. Mengapa kita memakai kayu dan besi? Karena skala pembacaan dibuat dengan cara engraving atau ukiran agar tidak mudah hilang. Tetapi ada beberapa kekurangan, seperti kekurangan material besi ini gampang terpengaruhi suhu dan lingkungan. Lalu skala baca juga dapat terpengaruh jika pada pengukuran yang panjang atau dengan saat menggunakan measuring metal tapes yang panjangnya hingga 150 meter. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh measuring metal tapes yang panjangnya 150 meter. Jika kita mengukur lebih dari 50 meter ke atas, maka di kedua sisi harus saling ditarik agar tidak terjadi lendutan. Next. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu adalah penggaris yang biasa kita pakai yang terbuat dari besi. Nah, skala pembacanya di sini ini terbuat dari diukir atau di engraving, maka tidak mudah hilang. Next. Nah, sehabis itu ada jangka sorong. Di sini ada beberapa bagian jangka sorong. Fungsi jangka sorong ini ada 3 fungsi, yaitu untuk mengukur diameter luar ataupun panjang, lalu ada diameter dalam tabung dengan inside measuring surface, dan juga ada kedalaman dengan depth standard surface. Cara pemakaiannya juga sangat mudah, yaitu time grip ini bisa kita sesuaikan, lalu setelah kita sesuaikan kepada dimensi bendanya, kita set screw agar tidak bergerak-gerak, lalu kita melakukan pembacaan. Next. Nah, contoh pembacaannya ada di sini. Kita lihat dari 0 di sini dari skala Vernier atau skala Nian. Di sebelah 0 ini kan ada 4,5 cm. Anggaplah itu sebagai nilai utama kita. Ditambah dengan skala yang berhimpit. Katakanlah di sini yang berhimpit ini adalah segitiga yang merah ini. Yang 3 ini. Nah, maka jadi skalanya itu 4,5 cm ditambah 0,03 cm. Hasilnya 4,53 cm. Next. Selanjutnya di sini ada micrometer screw. Di sini ada bagian-bagiannya. Yaitu yang pertama ini adalah frame-nya, lalu ada barrel-nya ini sebagai skala pembaca, lalu ada screw-nya ini yang nanti maju mundur tergantung dari bendanya. Lalu ada yang ini tadi skalanya ya, yang E juga, lalu ada timbal. Timbal ini kita putar
Jadi kalau kita putar ke atas ataupun ke kanan, nah dia makin lama makin maju. Nah, yang paling kanan ini adalah skrup pengunci. Jadi setelah kita ngepas gitu terhadap benda ujinya, kita kunci agar dia tidak bergerak. Nah, cara membacanya ini sangat mudah. Jadi kita membaca dari skala yang terlihat, angka terlihat dari yang barel di sini, 10 ditambah 2,5. Cara menghitungnya ini, skala yang kecil-kecil ini bernilai 0,5. Jadi 0,5, 1, 1,5, 2, sampai 2,5 sebelum habis dimakan oleh timbel. Nah, lalu skala yang ditimbel ini kita baca yang yang lurus dari garis barelnya, yaitu di sini 0,23. Jadi totalnya yaitu 10 ditambah 2,5 ditambah 0,23. Jadi totalnya 12,73 mm atau setengah inci. Next. Nah, setelah itu ada gauge block. Next. Gauge block ini merupakan salah satu benda yang terbuat dari besi yang biasa itu digunakan dalam industri. Nah, biasanya ini dapat dijadikan sebagai alat kalibrasi. Ini ada contoh grade dari bloknya. Yang pertama itu sebenarnya ada AAA yang biasa menjadi referensi suatu alat ukur. Yang kedua ini ada AA, yaitu sebagai kalibrasi. Lalu ada A sebagai inspeksi dan B sebagai yang biasa dipakai untuk bengkel atau workshop. Nah, toleransi di sini itu dipakai jika bloknya ini kurang dari 1 inci. Nah, jika bloknya ini lebih dari 1 inci, maka toleransinya di sini misalkan yang grade AA ini 2 mili inch, maka jadinya 2 mili per inch. Jadi dihitungnya per inch, bukan per 1 inch, bukan secara keseluruhan lagi. Next. Nah, ini ada salah satu contoh gauge block ya yang grade AA. Biasa disimpan di kotak kayu agar tidak mudah terkena efek lingkungan. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh kalibrasi dari jangka sorong ya. Dengan cara mengukur seperti biasa. Sebenarnya cara memakai gas block ini sangat mudah ya. Pertama, seharusnya kita membersihkan dulu sebelum dan sesudah pengukuran. Lalu ditaruh kepada meja dari granit ataupun dari besi yang sudah dipolis, baru kita melakukan pengukuran. Jika kita menggunakan tangan secara langsung, maka bisa jadi ada kotoran yang menempel atau minyak yang menempel kepada gauge block. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu optical method. Lanjut. Jadi prinsip intervensi cahaya merupakan dasar yang digunakan untuk mengukur dimensi pada optical method. Jadi interferometer digunakan untuk kalibrasi block gauge dan dimensi lainnya. Instrumen optik yang biasanya digunakan yaitu mikroskop dan teleskop, termasuk juga transit surveyor konvensional yang digunakan untuk pengukuran jarak jauh. Next. Berikut merupakan gambar dari optical method. Yang A itu blok dalam fase, yang B itu blok keluar dari fase. Next. Jadi kita pertimbangkan set sinar cahaya yang ditunjukkan dalam gambar tadi. Di dalam gambar A itu kan dua balok berada dalam fase, sehingga kecerahan pada titik P ditambah ketika mereka berpotongan. Sedangkan di dalam gambar B, balok keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang, sehingga pembatalan dia mati. Dan gelombang cahaya dikatakan mengganggu satu sama lain. Efek pembatalan itu disebabkan oleh memungkinkan dua gelombang cahaya dari satu sumber untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalur dengan panjang yang berbeda. Ketika perbedaan jarak adalah kelipatan integral dari panjang gelombang, maka akan ada penguatan gelombang. Sementara akan ada pembatalan ketika perbedaan jarak adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombangnya. Next. Nah, ini merupakan penerapan prinsip intervensi atau application of intervention principle.
Next. Jadi sinar cahaya paralel A dan B itu diproyeksikan pada piring dari sumber collimating yang sesuai. Jarak pemisah antara piring diasumsikan cukup kecil. Balok yang dipantulkan A memotong balok B yang masuk pada titik P. Karena balok reflected telah melakukan perjalanan lebih jauh dari balok B dengan jarak 2D. Itu akan menciptakan gangguan pada titik P. Jika jarak inkremental ini adalah kelipatan ganjil dari X per 2. Jika jarak 2D adalah kelipatan X per 2, balok yang dipantulkan akan menambah balok B. Dengan demikian, untuk 2D X per 2, 3A per 2, dan lain-lain. Layar S tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Garis atau wilayah gelap disebut pinggiran. Dan perubahan jarak pemisah antara posisi dua pinggiran sesuai dengan rumus di samping, yaitu delta 2D sama dengan lambda per 2. Next. Nah, berikut schematic of interferometer. Bisa dicermati. Oke, next. Jadi cahaya monokromatik dari sumbernya dikumpulkan oleh lensa L ke plat splitter S2 yang merupakan cermin setengah keperakan yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin M yang datar secara optik dan memungkinkan kesalahan ketik setengah lainnya ke arah benda kerja W. Interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi block gauge dan aplikasi lain, di mana pengukuran dimensi absolut yang sangat tepat diperlukan. Di bawah merupakan tabel monochromatic light source. Jadi source itu helium, PM-nya itu 0,589, half wavelength fringe interval itu sekitar 0,295 PM, dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan dalam equation 5.5, panjang gelombang sumber cahaya monokromatik akan mempengaruhi jarak pinggiran. Jadi di tabel di samping itu mencantumkan panjang gelombang dari beberapa sumber cahaya umum dan interval pinggiran setengah panjang gelombang core. Oke, next. Selanjutnya yaitu pneumatic displacement gauge. Next. Jadi pada gambar di atas itu merupakan udara dipasok pada tekanan konstan P1. Kemudian udara mengalir melalui lubang dan melalui outlet diameter D2. Diatur oleh jarak pemisahan X antara outlet dan benda kerja. Aliran volumetrik pada lubang dapat dirumuskan yaitu Q sama dengan CA akar dari delta P, di mana C itu koefisien discharge, A itu luas area lubang, dan delta P itu perubahan tekanan yang melintasi lubang. Next. Pada gambar tersebut terdapat dua lubang dengan luas area yang berbeda, sehingga aliran volumetrik dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan C1 A1 akar P1 kurang P2 sama dengan C2 kali A2 akar P2 min PA, di mana PA adalah tekanan ambien dan diasumsikan itu konstan. Kemudian nilai rasio tekanan dapat dirumuskan. R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 per 1 plus A2 per A1 kuadrat, di mana diasumsikan bahwa koefisien peletasan C1 dan C2 sama. Lalu untuk luas areanya yaitu A1 sama dengan Pi D1 kuadrat per 4, dan A2-nya itu sama dengan Pi D2X. Next. Jadi dari persamaan sebelumnya itu, kita dapat mengetahui kan hubungan antara rasio tekanan dengan jarak X, di mana hubungan antara rasio tekanan dan rasio area nilainya linear antara 0,4 lebih kecil R lebih kecil 0,9 sehingga R sama dengan 1,10 min 0,50 A2 min per A1. Lalu substitusikan nilai A1 dan A2, maka diperoleh
R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1,10 min 2,00 kurung buka D2 per D1 kuadrat tutup X untuk 0,4 kurang dari R 0,9 X. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan yaitu area measurement. Oke, untuk area measurement atau pengukuran luas area ini merupakan jumlah luasan bidang horizontal yang dikelilingi oleh garis-garis batas. Area measurement ini dapat diaplikasikan untuk menentukan grafis dari area plot survei dari peta, integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva, dan analisis plot data eksperimen. Semuanya dapat bergantung pada pengukuran area bidang. Dapat juga area measurement ini juga dapat diaplikasikan dalam pengukuran luas permukaan. The planimeter, a device of historical interest. Planimeter merupakan sebuah alat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk mengukur suatu bidang area. Seperti gambar di bawah, mempertimbangkan representasi skema yang ditampilkan yaitu titik 0, merupakan fixed point tetap, sementara titik T bergerak di sekitar pinggiran area yang akan diukur atau ditentukan. Roda W dipasang pada lengan BT sehingga dapat diputar secara bebas. Waktu lengan mengalami pergeseran sudut, roda akan melakukan transformasi dan didapat skala yang lebih jelas sehingga jumlah yang tepat dari putaran tersebut dapat ditentukan oleh tracing point yang mengitari kurvanya. Planimeter dan area yang diukur harus ditempatkan pada suatu bidang yang datar dan relatif halus sehingga roda W hanya akan bergeser ketika lengan PT mengalami gerakan perpindahan aksial. Dengan demikian, roda W tidak mengalami pergeseran sudut ketika lengan PT mengalami gerakan perpindahan aksial. Di gambar di bawah, diulangi sekali. Next. Seperti disajikan yaitu gambar konstruksi polar planimeter. Next. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai graphical and numerical methods for area measurement. Nah, metode pengukuran bidang-bidang yang sangat sederhana adalah menempatkan gambar pada kertas koordinat dan menghitung jumlah kotak yang tertutup oleh gambar. Faktor skala yang sesuai kemudian diterapkan untuk menentukan daerah tersebut. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri yang merupakan luas daerah di bawah kurva adalah A integral Y dx. Kemudian untuk kenaikan delta X yang relatif kecil, luasnya diberikan kira-kira oleh aturan persegi panjang yang menghitung elemen luas delta AI sebagai delta AI sama dengan YI delta X sama dengan YI dalam kurung XI plus 1 min XI menjadi A sigma delta AI sama dengan sigma YI dalam kurung XI plus 1 dikurangi XI. Kemudian peningkatan yang sama atau tidak sama dalam delta X dapat digunakan dengan aturan ini. Aturan persegi panjang akan mengabaikan area di daerah di mana kurva memiliki dy per dx lebih dari 0 dan melebihi ketika dy per dx kurang dari 0. Keuntungan utama dari aturan ini adalah kesederhanaan dan kemudahan perhitungannya. Kemudian apabila gambar tersebut dibagi menjadi pertambahan delta X yang sama sepanjang sumbu X, maka aturan trapesium memberikan untuk area tersebut dengan persamaan sebagai A dalam kurung Y0 plus YN per 2 ditambah sigma
I sama dengan 1 sampai N-1 ZI delta X. Kemudian, jika penambahan tak seragam dalam X terlibat, luas elemen A1 untuk aturan trapesium adalah, bisa dilihat pada persamaan di bawah, yaitu AI sama dengan YM dalam kurung XI plus 1 min XI sama dengan delta X dalam kurung XI YI plus 1 plus YI per 2. Kemudian integral untuk luas daerah di bawah kurva seperti yang dijelaskan tadi, yaitu A integral dA sama dengan sigma AI. Lalu ketika luas dibagi dalam bilangan kelipatan genap, aturan Simpson memberikan A sama dengan delta X per 3 dalam kurung Y0 plus YN plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N-1 YI dalam kurung 3 plus min 1 pangkat I plus 1 kurung tutup. Aturan trapesium di atas diperoleh dengan menggabungkan koordinat kurva dengan garis lurus, sedangkan persamaan di atas diperoleh dengan menggabungkan 3 titik dengan parabola pada waktu yang sama. Kedua persamaan di atas merupakan contoh kasus khusus dari kelas umum persamaan yang disebut rumus integrasi Newton-Cotes. Dan bentuk umumnya adalah integral X1 sampai dengan X2 fx dx sama dengan delta X sigma K sama dengan 0 sampai N CKF dalam kurung XK, di mana delta X merupakan X2 min X1 per N dan XK merupakan X1 plus K delta X. Lalu koefisien CK diberikan oleh CK sama dengan integral 0 sampai dengan N S dalam kurung S min 1 sampai S min K plus 1 S min K min 1 sampai Sn per K min 1 sampai K min K plus 1 K min K min 1 sampai K min N dikalikan ds. Dan variabel S didefinisikan sebagai S sama dengan X min X1 per N. Untuk selanjutnya yaitu surface area atau area permukaan. Lanjut. Surface area atau permukaan area. Pada gambar yang disajikan ini kemudian pertimbangkan permukaan 3 dimensi yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Permukaan dijelaskan oleh fungsi dengan persamaan yaitu Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Kemudian dan luas permukaan dapat dicari dengan persamaan rumus di bawah ini, yaitu luas permukaan A sama dengan integral dalam kurung delta Z per delta X pangkat 2 plus ditambah delta Z per delta Y akar 2 plus 1 tutup kurung dx dz. Lalu jika fungsi Z diketahui dan dapat dihitung, integral dalam persamaan di atas dapat dievaluasi secara langsung. Selanjutnya, kemudian pertimbangkan kasus di mana fungsi tidak diberikan, tetapi nilai spesifik Z diketahui untuk perubahan kelipatan di X dan Y. Kenaikan dalam X dan Y dilambangkan dengan delta X
dan delta Z. Sedangkan nilai Z dilambangkan dengan ZPN, di mana subscript N mengacu pada kenaikan X dan P, dan P subscript mengacu pada kenaikan Y. Dengan demikian dapat diperkirakan delta Z per delta X sama dengan ZNP plus 1 min ZNP per delta X. Delta Z per delta Y sama dengan ZNP plus 1 min ZNP per delta Z. Kemudian persamaan luas permukaan sebelumnya dapat disubstitusikan menjadi A atau luas permukaan tadi sama dengan sigma P, sigma N, kurung Zn plus 1P min Znp per delta X, kemudian di pangkat 2 plus Zn P plus 1 min Znp per delta Z pangkat 2 plus 1, yang tutup kurung pangkat 1 per 2 delta X delta Z. Cek. Tadi pemaparan dari kelompok kami dan hasil kerja dari kelompok kami semoga dapat menambah wawasan kita semua tentang pengertian dari luas dan juga area permukaan tadi. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, semuanya bisa live dulu. Nanti tak end ya. Makasih semuanya. Yo. Mantap.